Halo teman-teman, selamat datang di podcast lagi, podcastnya Planologi. Sebelumnya, maaf dikarenakan sudah lama vakum, namun di sini podcast lagi, podcastnya Planologi akan kembali menemani kalian untuk menceritakan bagaimana sih planologi itu dan bagaimana sih kegiatan-kegiatan di planologi itu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akmal Syamsuddin Ilahi. Di sini saya akan menemani kalian sampai akhir podcast sebagai host. Di sini di podcast pertama kali setelah vakum, kita akan mendatangkan sebuah bintang tamu dari negara sebelah, dari luar negeri, bahkan dari luar Indonesia, yang akan menemani kalian sampai akhir podcast. Di sini saya akan menyambut kedatangan dari mahasiswa Planologi ITENAS angkatan 2025 yang berasal dari luar negeri tersebut. Kita sambut Gonzalia. Gonzalia, gimana kabarnya? Baik. Di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai gimana sih Gonzalia bisa tahu planologi ITENAS itu. Dan sebelumnya, maaf sebelum ke pertanyaan tersebut, Gonzalia ini kan dari luar negeri ya? Dari luar negerinya dari mana Gonzalia? Baik, perkenalkan nama saya Bonjalia Britas Kosta dengan NRP 24 2025 018. Saya berasal dari Timor Leste. Baik, 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 baik. Gonzalia di Timur Leste, Gonzalia di kota apa, Gonzalia? Baik, saya aslinya berasal dari Provinsi Bau dan Ainaru, tapi tinggalnya di ibu kota Dili. Oh, saya baru tahu ibu kota Timur Leste Dili. Iya. Tinggalnya di Dili. Oke, oke, oke. Terus tahu planologi ITENAS itu dari mana, Gonzalia? Baik, sebelumnya saya sudah emang punya mimpi buat nyari beasiswa dan sekolah di luar negeri dari waktu SMA. Dan saya mulai nyari-nyari informasi tentang beasiswa tuh dari PBI, itu tuh Pusat Budaya Indonesia yang berada di Timor Leste. Jadi mereka tuh mengajarkan budaya-budaya dari Timor Leste, dari Oke. Indonesia ke Timor Leste, dan juga kayak ngasih-ngasih kesempatan beasiswa dari semua jenis beasiswa dan dari semua universitas di Indonesia. Jadi saya sempat ngikut, beasiswa itu sebelum mengikuti program beasiswanya, saya sebelumnya mengikuti kursus bahasa Indonesia. Oh, Itu tuh kayak dia tuh ngasih tiap tahap, ada tahap 1, tahap 2, sampai tahap 3. Jadi sebelum masuk ke tahap 1, tahap 2, tahap 3, kita akan melewati tes dulu. Jadi karena saya emang udah dari kecil udah bisa berbahasa Indonesia dengan lumayan hmm, lancar, jadi saya tuh pas setelah lulus tes, saya langsung lancar aja. langsung masuk ke tahap 3. Oh, Jadi kalau udah masuk ke tahap 3, setelah setelah mendapatkan sertifikat, kita bisa langsung menggunakan sertifikat itu untuk meng-apply beasiswa. oh, beasiswa ke PBI. Iya, Oh, kayaknya. oke, 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 oke. Keren, 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 keren. Tapi sebelumnya kalau di Timur Leste pakai bahasa apa, Gonzalia? Baik, kalau di Timor Leste tuh kami memakai 2 bahasa sebagai bahasa nasional. Satunya bahasa Portugis, itu tuh bahasa di mana kami menggunakannya secara akademik. Sedangkan bahasa Tetung kami menggunakannya sebagai bahasa sehari-hari. Oh, bahasa Tetung. Maksudnya bahasa Tetung itu kayak bahasa tradisionalnya gitu? Itu tuh bahasa, ibunya, bahasa ibu. Oh, bahasanya. Oke, 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 oke. Tapi kalau misalnya mau ngobrol dengan orang tua pakai bahasa Tugal atau Indo? Kalau ke kalau bahasa sehari-hari itu pasti pakai bahasa Tetung. Oh, bahasa Tetung. Oke, oke, oke. Bahasa Tetungnya apa kabar? Wah, Gonzalia? Dia galak. Dia Galai. Oke, 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 oke. Terus kalau misalnya ini saya mau nanya, selama masuk beasiswa PBI itu banyak susahnya atau lancar-lancar aja? Jadi selama saya mengikuti kursus di PPI, itu tuh lumayan seru dan kayak menyenangkan. Soalnya seminggu ada 2 hari ketemuan, itu tuh kita bisa memilih hari apa dan waktu Oh, kapan. dengan waktu yang fleksibel. Oke, 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 oke. Dan setelah mengikuti program kursus itu, kita akan ada tahap terakhir, yaitu kita akan belajar kayak bikin puisi, terus kita bakal menampilkannya di akhir.
kayak belajar nari, Oh, belajar ada puisi, seninya. iya ada seni. Itu tuh seni berdasarkan seni Indo, seni Oh, jadi Indonesia, bukan seninya bukan seni dari Timur Timor Leste. Leste, Nah, tapi seninya seni dari Indonesia. iya. Oh, oke 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 oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mah pertanyaannya agak-agak serem gitu kan. Maksudnya Bang Zalia, selama di Bandung, culture shock-nya apa sih yang bikin Bang Zalia, "Wih, kok gini sih men?" Gitu kan. Mmm, Sebelumnya culture shock saya banyak sih, Hmm, jujur karena sebelum saya ke sini kan di Timor Leste tuh udaranya kan panas banget ya. ya, Sebelum waktu ke sini tuh pernah apa ya, sempat kayak dikasih tahu sama om saya yang sempat tinggal di Surabaya, kalau Bandung tuh dingin, tapi saya gak nyangka sedingin ini gitu. Jadi selama saya ke sini tuh oke oke bener-bener oke oke oke. sebulan penuh tuh kedinginan gitu. Bulan penuh Iya, kedinginan pertama kali ke sini? iya, Sehari-hari pakai jaket gitu? berusaha untuk beradaptasi Beradaptasi iya, dengan cuacanya. cuaca di Bandung. Iya. Oh. Tapi sebelumnya, sebelum Bonzalia dari Timur Leste, Bonzalia pernah gak ke kota-kota lain di Indonesia? Atau baru pertama kali first in your life di Bandung? Mhm. Kan dari perjalanan dari Timor Leste ke sini kan saya Oke. sebelumnya apa ya, menggunakan jalur darat. Jadi Oh. dari Dili itu ke Kupang, itu memakan waktu 8 jam, Mhm. setelah itu langsung ke Surabaya. Setelah di Surabaya itu kan dari Kupang ke Surabaya pakai pesawat ya. Pesawat. Ya, setelah dari Surabaya langsung sama kereta api ke Bandung. Oh, jadi pertama kali nyobain cuaca di Indonesia mah di Iya, Bandung lebih iya, tepatnya. Oke 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 oke. Yang bikin culture shock-nya itu satu di cuaca. di cuaca. Kalau di sosial, ya di pertemanan dengan keramahan-keramahan orang Bandung gimana? Sebenarnya di Timor Leste tuh, mmm, bisa dibilang apa ya, negara yang cukup populasinya cukup dikit ya. Dikit, Jadi saya tuh kayak waktu ke sini tuh kayak sempet shock, soalnya populasi di sini tuh banyak banyak. banget yang orang-orang beraktivitas di sini tuh bisa lebih dari jam malam di sana. Jadi saya tuh kayak, oh ternyata di sini tuh jam malamnya nggak se apa ya, nggak secepat di sana. Di sana, oh, Soalnya jam malam di sana tuh, mmm, bagi saya yang tinggal sama orang tua, jam malam saya tuh hanya sampai jam jam 7. jam 7. Iya. Aduh. Jadi kalau udah jam 7 udah sepi aja? Iya, dari jam 7 tuh kayak cuman orang-orang kayak pulang kerja atau enggak mencari makan malam gitu. Kalau lewat dari jam 9 ke atas pasti jalannya udah sepi. Oh, jalannya udah sepi. Iya. Tapi itu tuh emang udah tradisi di sana kalau jam 9 ke sana udah sepi atau emang karena populasi sedikit jadi nggak banyak aktivitas? Bisa dari faktor itu juga. Oh. Jadi karena emang populasinya dikit, terus habis itu kami masih, apa ya, masih masih percaya dengan budaya yang kayak wanita keluar malam tuh Oh, iya betul. Jadi ada tradisi juga ya gitu, ada aturan tidak tertulis. iya, Oh, jadi kalau jadi Bonzalia mah secara sosial, culture shock-nya karena ngelihat banyak orang gitu di iya. Bandung. Oh, tapi sejauh ini si orang-orang Bandung ramah atau ada yang sedikit mencengkelkan? Kalau bahasa Sundanya agak polontong gitu, apakah ada? Sejauh ini nggak ada sih, soalnya saya juga culture shock karena nada bicara orang di sini sehalus itu. Oh, Iya, sebelumnya saya di sana tuh kan emang nada nada orang timur tuh tinggi ya nadanya. Jadi pas saya ke sini tuh, ih kok ini orangnya bicaranya halus banget ya, kayak oh, jadi awkward. yang Oh, jadi segan. jadi segan gitu mau ngomong. Jadi Oh. aku kayak waktu awal-awal lebih kebanyakan ngedengerin dulu dan beradaptasi dengan cakapan orang-orang. Di Bandung, pertama kali yang Lia datangi tukang dagang atau bapak kosan? Yang pertama kali orang Bandung yang Lia ajak ngobrol, Mmm, Orang Bandung yang diajak ngobrol itu tuh undangan sih. tukang dagang. Iya, Pertama kali Lia ke Bandung beli apa Lia? beli ini ayam geprek. Ayam geprek, oke. Tapi di Timor Leste ada ayam geprek? Iya, di Timor Leste ada ayam geprek, ada lalapan, ada bakso, dan ada pentolang. Pentolan? Iya. Pentolan itu kayak gimana? Maksudnya bakso, bakso kecil? Iya kayak cimol. Oh, pentol. Oh, Iya. iya iya iya. Oke 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 oke. Oke. Jadi terus kalau bicara tentang makanan, Lia eh, dengan kan makanan Timor Leste beda ya sama makanan Bandung. Adaptasi dengan makanan Lia gimana? Ya, sama halnya dengan cuaca, saya butuh 1 bulan
beradaptasi dengan makanannya. Mmm. Walaupun aku tuh tipe orang yang bukan picky eater, tapi bener-bener sebulan penuh tuh pasti selesai makan tuh selalu sakit perut. Lalu sakit perut? Iya. Mungkin kalau di Bali mah Bali Belly, ini mah Bandung Belly mungkinnya, oke. Jadi, yang pertama kali di Bandung yang dimakan ayam geprek. Iya. Terus kalau misalnya, eee, makanan khas Sunda yang pertama kali Lia makan apa? Belum. Belum pernah makan makanan khas Sunda? Iya, Simpeda, angin kacang, dan sebagainya belum pernah? belum belum. Belum pernah? Oh, berarti, makanan favorit Lia selama di Bandung, selama pulang dari kampus, apa yang Lia makan biasanya? Eee, saya belum, sejujurnya saya juga belum mengeksplor makanan-makanan di sini, Mmm. tapi pernah kayak main ke rumah teman dan dimasakin opor, tapi aku nggak tahu opor tuh masakan khas mana. Oh, kalau opor mah makanan khas mana, guys? Khas nya maksudnya negaranya negara, kotanya, kota mana? Jawa ya? Oh, Melayu, ala-ala Melayu, oh. Biasa makan lebaran ya? Tapi itu oh Lia datang pas makan opornya pas lebaran atau gimana? Iya, diundang sama teman. Oh, jadi makanan Sunda mah Lia belum terlalu mengeksplor. Iya Jadi tidak ada makanan Sunda yang Lia favoritan. iya belum ada. Ya, ya. Kalau di sini kan di Indonesia tuh kan beragam macam bahasa ya. Lia kesulitan beradaptasi bahasa di bahasa Indonesia atau di bahasa Sunda, apakah Lia kesulitan atau gimana? Jujur saya tidak terlalu kesulitan karena ada teman-teman saya yang ngertiin sama saya tuh Mmm, nggak terlalu di bisa. translator, Iya, oke, jadi oke. selalu ada yang kayak, "Oh, ini tuh artinya ini tuh artinya itu." Jadi selalu diajarin gitu. Oh, jadi ada teman yang ngebantu, teman-teman angkatan? Iya. Nah, respect teman-teman angkatan, respect 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 respect. Oke, tapi sejauh ini balik lagi kan kita udah membahas bagaimana Lia dari keberangkatan dari Timor Leste sampai dari Bandung dengan pengalaman-pengalaman yang Lia sampaikan. Sekarang kita lanjut ke segmen saya akan nanya mengenai planologi. Lia sebelumnya kan udah tahu nih di beasiswa PBI itu kan ada ITENAS. Tapi kan di ITENAS itu jurusannya banyak. Nah, kenapa Lia milih jurusan perencanaan wilayah dan kota yang keren ini? Tepuk tangan. Jadi baik, sebelumnya, saya tuh punya mimpi untuk masuk kedokteran. Oh, Jadi sebelum mengikuti beasiswa ITENAS, saya sempat mengikuti beasiswa di Aceh dan keterima, tapi nggak diizinkan sama orang tua karena terlalu jauh. mmm, Jadi oke. disarankan sama om aku untuk ngikutin planologi, karena saya tuh punya mimpi ingin ngebantu negara, tapi kalau menurut dari perspektif saya, kalau kedokteran tuh pasti ngebantunya secara kesehatan, Iya, tapi gak bisa mencangkup kayaknya secara secara satu aspek ya? ya, secara satu aspek, bisa Mmm, mencangkup aspek-aspek lain gitu. Jadi setelah disarankan planologi, saya tuh sempat menolak karena belum mengerti planologi itu apa. Tapi setelah dijelaskan dan saya juga sempat searching tentang planologi, saya tuh jadi kayak, "Oh, berarti ada mimpi yang bisa aku benar-benar kejar," gitu. Jadi dari planologi itu aku bisa membantu orang dan negara negara saya dari segala aspek. keren, tepuk tangan. Jadi Lia ini mempunyai karakter empati yang sangat tinggi karena emang benar-benar melihat ke masyarakat gitu kan Lia, benar-benar keren 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 keren. Nah, di planologi sendiri yang di pikiran Lia pertama kali apakah planologi itu cuman merencanakan sebuah kota atau ada perspektif lain dari Lia? Baik, sebelumnya saya juga berpikir kalau planologi itu kayak cuman cuman penataan kota. Iya. Cuman main kayak The Sims gitu kan? Iya, kayak cuman, "Oh, ini cuman kayak pemetaan gini." Betul betul. Tapi setelah saya berkuliah dan mempelajari lebih lanjut, ternyata planologi itu kayak bukan cuma mencangkup soal penataan, tapi juga kayak ekonomi, sosial, dan kepedulian kita kepada masyarakat. Bagus 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 bagus. Jadi sebelum sebelum Lia masuk ke planologi, Lia udah research apa itu planologi ya. Jadi pas masuk Lia udah gak terlalu, awam gitu kan, oke. Pelajaran di semester satu aja deh, di semester satu Lia apa sih matkul yang favorit Lia? Sejujurnya statistika sih. Statistika, keren, tepuk tangan statistika. Jos.
statistika sebenarnya gini ya, Lia, kalau misalnya boleh cerita. Kalau saya di masuk ke planologi itu karena gak mau banyak hitung-hitungan. Tapi di semester satu udah ada statistika. Di situ saya udah kadang ngerasa salah jurusan, jujur. Tapi Lia ini salut salut banget sih, soalnya ngepilihnya statistika sebagai matkul favorit. Di statistika kenapa jadi matkul favorit? Karena emang suka hitung-hitungan kah? Atau gimana? Sebenarnya saya juga nggak suka hitung-hitungan sih, tapi Tapi saya tertarik dengan cara, berpikir secara statistik dan cara interpretasinya. Jadi kita bisa, memprediksi suatu hal sebelum suatu itu terjadi gitu. Jadi oh, kayak bisa oke oke. merencanakan dan juga kayak memprediksi hal-hal sebelum itu terjadi dan melihat kemungkinannya. Benar benar benar, berarti Lia mah orangnya selain empatinya tinggi tapi visioner, memperkirakan gimana ke depannya. Oke, keren 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 keren. Sekarang teh berarti Lia teh udah di semester 2. Iya. Di semester 2 kan ada matkul analisis spasial dasar. Apakah itu menjadi favorit yang kedua dari matkul Lia atau gimana? Boleh Lia ceritain? Ya, sejujurnya walaupun saya suka dengan statistik, tapi saya sangat merasa kesulitan di analisis spasial dasar karena mungkin penjelasan dengan bahasa yang terlalu tinggi untuk saya memproses. Mhm Jadi kayak saya tuh selalu ketinggalan kalau apa ya, mengerjakan tugas. mhm. Jadi walaupun saya mau meminta tolong pada teman-teman, kayak teman-teman yang lain juga kesusahan Oh, gitu. Jadi teman-teman yang lainnya nggak juga masih bingung untuk iya. ngerjain, oke. Jadi nggak terlalu mau merepotkan, jadi saya berusaha untuk mencari sendiri sumbernya dan gimana mengerjakannya. Jadi punya problem solving-nya sendiri gitu kan. Oke, keren keren keren. Terus sekarang teh kan kita udah di semester 2 itu kan udah masuk ke studio ya. Studio proses perencanaan. Nah, selama studio seru gak? Ini kan studio jalan-jalan nih. Iya, Bukan di Bandung kota doang, tapi studio di mana? Di KBB kan? iya, Di Kabupaten Bandung Barat. Gimana sih rasanya keluar dari kota Bandung selama studio itu? sejujurnya planologi itu, apa ya, bisa dibilang bertolak belakang banget sama saya yang waktu di Timor Leste. Soalnya saya di Timor Leste tuh bener-bener anak rumahan yang jarang keluar dari rumah. Oh, nolep gitu Iya, kan? Oke, oke, bisa oke. dibilang kayak gitu. Dan emang, apa ya, punya teman tapi Mhm. jarang untuk bergaul, untuk keluar gitu. Oh, Dan emang memiliki orang tua yang strict parents ya. Jadi Polda waktu ke Strik. sini tuh kayak, "Oh, ternyata seseru itu ya Seseru jalan-jalan." seseru itu berinteraksi Iya, gitu kan. Oh. Terus pas di KBB nih, KBB mah kan yang agak sejuknya paling di area-area atas. Nanti kan KBB ada area yang landainya. KBB kebagiannya di kecamatan mana? di Kecamatan Sindakerta, Sindangkerta, Cipatat, Cipatat, eee, Cililin, Cililin, iya Cililin sama Cipongkor. Cipongkor. Di sana cuaca sama Bandung apakah sama atau lebih panas mana? Bisa dibilang lebih panas di sana sih, tapi Nah, ada daerah yang lumayan dingin. mhm, daerah yang lumayan dingin di mana di KBB? Menurut saya ya, karena ya mungkin orang Bandung di sini tuh ngerasa kayak, "Oh, itu tuh udah panas." Sedangkan saya tuh ngerasa, udara di sana tuh lumayan hangat. Oh, lumayan hangat, tapi masih ada sejuknya gitu? Iya, masih Oh, oke oke oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya di KBB mah, kalau menurut saya kan dari Lembang, Lembang kan masih KBB. Tapi kalau misalnya ke KBB ke arah Sindangkerta ke sana, itu udah panas pisan. Ke sana mah, tapi menurut Bonzalia mah itu belum panas. iya. Benar, berarti Bonzalia memiliki tubuh yang madep gitu kan. Katen ieu. Terus kan Bonzalia udah lumayan survei dan udah bukan udah lumayan, udah survei, udah sering jalan-jalan. Jalan-jalan pertama kali ke Bandung, Bonzalia ke mana? Braga kah? Ke apa ya, ke Dip Indah Plaza itu. Bandung Indah Plaza? Iya, Kenapa sih? Bandung Istana Plaza, lain Indah Plaza kan? Wah, gitu. Oh, ganti ya. Oh, iya, ganti sekarang ya. BIP. BIP. Oh, di BIP. Nah, selama Lia jalan-jalan, Lia melihat perbedaan nggak antara fasilitas-fasilitas di Timur Leste dan di Bandung? Apakah sangat terlihat perbedaannya atau ada yang samalah beberapa? Jujur sangat berbeda. Sangat berbeda. Iya. Oh, Jadi, bedanya dari segi tata letaknya atau bangunan-bangunannya? bisa dibilang dari segala segi sih. Oh, dari segala segi. Iya. Oke, oke. Jadi kalau di Timor Leste tuh, karena emang negaranya kecil, jadi saya tuh kayak waktu kayak ke Bandung tuh ngerasa kayak, ini cuma Bandung aja udah seluas ini.
lagi kayak ke provinsi lain yang lebih kayak contohnya kayak Jakarta gitu. Jadi, mmm, dan fun fact di Timor Leste tuh cuma ada satu plaza di satu negara. Cuman hanya ada satu pelajar kayak BIPT itu Iya cuman satu di satu negara? iya. Oke. Jadi kayak saya yang sebagai udah menghafalkan kayak di apa ya, di pelajar Timor Leste itu kan emang bisa dibilang kecil dibandingkan pelajar di sini. Jadi saya tuh kayak udah menghafalkan seluruh jalurnya, tapi ketika ke BIP, saya ngerasa kayak, "Ini bisa tersesat, saya bisa bener-bener tersesat," Oh, gitu. karena perbedaan ukuran Iya, plazanya juga lebih gede di Bandung ya? iya, Oke oke oke, tapi dan lebih padat, dan lebih padat iya, orangnya ya iya. pasti ya? Tapi saya penasaran kalau misalnya plaza di Timor Leste itu di dalamnya ada apa biasanya? Ada Nike atau gitu-gitu? Roti O ada roti Ada, Roti O ada serius? iya ada. Berarti Roti O go internasionalnya. Oke, Roti O sudah disebutkan. Saya harapkan ada Roti O di sini. Berarti selain BIP ada lagi gak yang Gonzalia kunjungi gitu? Khususnya kayak daerah-daerah bangunan-bangunan heritage yang memiliki sejarah. Gonzalia udah pernah Yang waktu kemarin yang diajak himpunan buat ngerjain tugas, itu tuh di alun-alun alun-alun Kota Heeh, Bandung. iya alun-alun Kota Bandung. Menurut saya tempatnya kayak cukup bagus untuk ruang RTH, karena di Timor Leste tuh kayak masih banyak, apa ya, lebih banyak jardin atau garden gitu. Apa? Garden, jardin, Jarding. iya jardin. Jarding. Oh, jarding bahasa Timor Leste. Iya Garden itu jarding. iya. Oke. Hmm, tapi gimana ngelihat alun-alun merasa wah ini gede banget atau gimana? Ya lumayan kayak, oh, apa ya, kayak tersanjung gitu. Tersanjung oh dengan infrastruktur yang ada di Bandung. Oke oke. Dan saya suka dengan infrastruktur klasik atau kayak kelihatan kayak old vintage Oh, gitu. iya ya benar benar. Oh, seleranya vintage-vintage gitu. Bagus, 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 bagus. Berarti oh iya, rekomendasi dari teman-teman, rekomendasi dari teman-teman tempat yang harus Lia kunjungi di Bandung itu apa? Untuk yang nonton tinggal tulis di komen. Yang tim gimana? Di Bandung yang bagus tempat di mana biar Lia bisa kunjungi? Tahura. Udah Tahura udah. udah Tahura udah. udah, Kawah Putih. belum belum. Balen. Balenda bagus. Oke. Berpodcast. Oke, 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 oke. Tapi di Tahura pernah. Di Tahura, Tahura sama siapa lihat? Jadi ke Tahura tuh kan sempat kebagian buat apa ya, presentasi. Mm. Itu tuh ada tugas ini, tugas presentasi Oh, sesuai tech IPK. press-nya, tech Ya, press. Ya, benar, benar, jadi benar, benar. kami tuh mempresentasikan soal tempat para wisata. Jadi kami dengan kelompok, kami mengambil 3 aspek, yaitu aspek budaya, aspek alam, dan aspek, sejarah. Jadi, Oke, oke, oke. jadi kami pergi ke Di daerah Tahura itu teh. iya Tahura, sama lupa lagi nama Gua Belanda. bukan yang apa ya, Yang tulisan, yang lukis, bukan gimana? bukan, Masak. angklung, yang angklung, Oh, saung, saung iya Mang Ujo. iya, Oh, saung Ujo. Oke, 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 oke. sama, mmm, lupa yang Belanda, yang sejarah Belanda, Bangunan, bangunan. bukan, Jalan Braga, Oh, Asia Afrika. Yang mana? Jalan Belanda. Anyar Panarukan. Herman Dendel. Jalan mana? jalan yang waktu kita ngerjain tugas TPS, iya Braga, Di Braga. iya, Oh. itu kan sebagai aspek sejarah, Oh, iya bangunan-bangunan heritage ada iya. di situ. Oke, 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 oke. Terus, eh gini weh, Gonzalia kan udah, oh Gonzalia tuh udah berapa lama sih di Bandung? Udah 9 bulan, 9 bulan. iya. Pernah ada gak momen homesick tiba-tiba kangen mami, tiba-tiba kangen pengen pulang, pengen suasana-suasana Dili yang asri itu? Ya jujur, kalau di awal-awal tuh belum kerasa gitu, karena senang bertemu orang baru dan kayak suasana baru, udah Iya. bisa tinggal sendiri gitu-gitu. Tapi setelah seminggu, 2 minggu udah kerasa gitu, kangen rumah, Oh, seminggu dua rumah minggu gitu. baru kerasa. Oke. Nah,
cara mengobati homesick itu kan lumayan berat ya. Iya. Biasanya video call-nya yang paling sering di video call, ayah atau ibu? Lebih sering ibu sih. Lebih sering ibu? Iya. Oh, karena ayah mah mungkin sibuk kerja ya? Iya. Oh, oke 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 oke. Eh, jadi selama Lia nanti kuliah di Tenas, khususnya di jurusan perencanaan wilayah dan kota, Lia setelah lulus pengen jadi apa Lia? Sejujurnya Pengen saya jadi presiden Timor Leste. kalau bisa amin. 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 Tapi sejujurnya saya ingin, apa ya, me me membangun organisasi untuk membantu masyarakat-masyarakat di sana yang belum bisa kebantu. Hmm, keren, tepuk tangan. Dari awal podcast, dari awal perkenalan, Lia ini emang empatinya sangat tinggi. Jadi Lia walaupun selama di Dili jarang berinteraksi, tapi Lia masih peduli dengan teman-teman di kota Lia, di negara Lia yang tidak bisa terbantu oleh pemerintah. Iya. Benar-benar keren, 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 keren. Tapi misalnya kalau misalnya lulus nih, tiba-tiba ditawarin jadi PNS di Timur Leste, bakal Lia ambil, atau bakal mending cari kerja di sini aja? PNS itu apa ya? Pengen PNS 2 dulu. Hah? Pengen apa? PNS itu apa? PNS? Iya. Pegawai Negeri Timur Leste. Ya, pegawai. Oh, Hah? Ya, pegawai negeri sipil. Tapi kalau di Timur Leste, orang-orang yang kerja untuk negara disebutnya apa? Berarti fungsionario fungsioner untuk lelaki disebutnya fungsionario fungsionarium. dan untuk perempuan fungsionaria. Fungsionario dan fungsionaria. Iya. Oke, oke, oke. Keren, 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 keren. Eh, di pertanyaan terakhir sebelum penghujung acara, sebelum penghujung podcast ini, pesan atau tips untuk teman-teman Lia di Timor Leste yang ingin kuliah di Indonesia, khususnya yang ingin kuliah di ITENAS deh, perencanaan wilayah dan kota, apa pesan dan tipsnya? Baik untuk teman-teman yang ingin berkuliah di luar negeri atau di Indonesia, pesan saya buat kalian janganlah berhenti bermimpi. Karena saya juga adalah murid yang dulu awalnya nggak pernah kebayang bakal ngambil beasiswa karena saya emang dari mantan murid yang nggak pernah hadir di sekolah, berantem, Berantem. iya, dan emang senakal itu. Dari SD sampai SMP, dan untungnya karena dari SMA saya mulai punya kesadaran diri dan mulai membangun mimpi, saya tuh udah mulai kayak bisa percaya diri walaupun diragukan banyak orang. Karena emang saya tuh kayak gak bisa dipercaya gitu, dia mah sampai SMA juga gak bakal ngelanjutin sekolah gitu. Jadi karena dari semua orang yang meremehkan saya dan saya berterima kasih karena itu, saya bisa mencapai beasiswa dan Kuliah. berkuliah di luar negeri. Keren, tepuk tangan. Kesimpulan dari podcast ini, jangan pernah bermimpi. Di kesimpulan podcast kali ini, pesan dari Lia, jangan pernah berhenti bermimpi, never stop overlanding. Bravo. Kasih kalah, yuk, sok, tepuk tangan, tepuk tangan. Kasih Lia. Wes bener gitu. Closingan, oh bener closing. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcastnya Planologi. Tinggal teman-teman tunggu episode selanjutnya. Ada kedatangan bintang tamu yang spesial lagi. Sebelum itu, terima kasih untuk Bonjalia telah hadir di podcastnya Planologi. Tepuk tangan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Tinggal subscribe dan tunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum. Terus.